sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Trindani dari kelas reguler 2 2019. Di sini saya akan melaksanakan presentasi proposal yang berjudul Analisis Perencanaan Pajak sebagai upaya meminimalkan pajak penghasilan badan Serikatus pada PT Centerparks Citra Corporation. Pertama, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat sehingga kita bisa melaksanakan presentasi proposal ini. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen metodologi penelitian Ibu Nurlis dan dosen pembimbing Ibu Sinta Melsetia. Dalam presentasi ini terdapat 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian. Yang kedua ada kajian pustaka dan rangka pikiran. Setelah yang ketiga ada bagian desain dan metodologi penelitian. Baiklah, pada bagian pendahuluan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian, sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayarkan sehingga akan mengurangi penghasilan. Oleh karena itu, wajib pajak mencari cara untuk bisa mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Nah, untuk dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan, maka wajib pajak menempuh cara atau proses yang disebut dengan perencanaan pajak, di mana dengan memanfaatkan celah kemungkinan dalam ketentuan perpajakan yang ada. Perencanaan pajak banyak diterapkan pada pajak penghasilan. Adapun objek pajak penghasilan dibedakan menjadi 2, yaitu pajak penghasilan bersifat final dan pajak penghasilan bersifat tidak final. Fenomena yang ada, perusahaan yang merupakan pajak penghasilan bersifat final dalam beberapa kondisi seringkali dirugikan. Kerugian ini dikarenakan aturan pajak penghasilan final itu sendiri, di mana wajib pajak harus membayarkan pajak bagaimanapun kondisi keuangan, baik rugi maupun laba. Pada bagian rumusan masalah, terdapat masalah yang teridentifikasi dari latar belakangnya ada. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana analisis perencanaan pajak yang dapat dilakukan pada perusahaan untuk dapat meminimalkan pajak penghasilan pada PT Centerparks Citra Corporation. Selanjutnya, tujuan dan kontribusi penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perencanaan pajak yang sesuai untuk meminimalkan pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT Centerparks Citra Corporation. Kontribusi dari penelitian ini dibagi menjadi 3. Kontribusi teori, nantinya hasil penelitian digunakan sebagai referensi oleh peneliti yang melakukan penelitian perencanaan pajak. Selanjutnya yaitu kontribusi praktik. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran mengenai langkah-langkah dalam menyusun sebuah perencanaan pajak. Kontribusi kebijakan dapat dijadikan pertimbangan regulator dalam menyusun dan membuat aturan perpajakan yang lebih jelas dan tegas. Kemudian pada bagian bab 2 yaitu mengenai kajian pustaka. Pertama, mengenai grand teori. Grand teori yang digunakan yaitu dalam penelitian yaitu teori keagenan atau agensi teori. Menurut Matani menjelaskan bahwa agensi teori adalah kontrak antara satu atau beberapa prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain atau agen. Adapun hubungan teori ini dengan penelitian adalah praktik penerimaan pajak jika tidak dalam pengolahan yang baik akan terjadi konflik kepentingan.
Konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak dengan pembayaran pajak, yang mana pihak pemungut berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak pembayar pajak berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang signifikan dengan pajak penghasilan yang rendah. Perbedaan inilah yang menyebabkan konflik. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini ada dari Barjo Sugeng 2011 yang menyebutkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh besar dalam mengefisiensi pajak penghasilan. Menurut Novianti 2020, perspektif sebagian besar masyarakat terhadap tax planning, cara penerapan konsep yang tepat dan sesuai dengan peraturan dalam perusahaan dapat meminimalkan pajak penghasilan. Yang ketiga dari Nabilah 2016 menunjukkan bahwa perencanaan pajak menggunakan metode gross up merupakan hal yang paling tepat diterapkan pada PTZ, terbukti menurunkan pajak penghasilan perusahaan. Kemudian, untuk rangka pikir seperti di slide bahwa PT Centerparks sebagai wajib pajak memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak. Kemudian, diterapkanlah perencanaan pajak untuk dapat meminimalkan pajaknya, sehingga diketahui perolehan pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, desain dan metodologi penelitian. Untuk jenis penelitian, dalam penelitian yaitu penelitian deskripsi kuantitatif, di mana untuk memberikan gambaran keadaan dari objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada, yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk kemudian ditarik kesimpulan. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ada dua, yaitu pajak penghasilan dan perencanaan pajak. Pajak penghasilan itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang berada dalam negeri maupun luar negeri, yang terutang selama tahun pajak. Sedangkan perencanaan pajak adalah suatu usaha pengurangan beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Baiklah, selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh laporan keuangan dan perpajakan yang ada di PT Centerparks Citra Corpora. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu peneliti mengambil laporan keuangan dan perpajakan untuk periode tahun 2019. Nah, kemudian mengenai teknik pengumpulan data. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan 3 cara, yaitu ada dokumentasi dengan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan tertulis, wawancara yaitu tanya jawab secara langsung, dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Adapun langkah-langkahnya yaitu mencari dan mengumpulkan data-data perusahaan yang diperlukan. Yang kedua, melakukan pengolahan data yang telah diperoleh. Menentukan besarnya PPh apabila diterapkan perencanaan pajak. Dan yang terakhir, setelah itu membuat pembahasan dan kesimpulan dari penelitian. Sekian presentasi proposal yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan selama presentasi ini, mohon dimaafkan. Dan kepada ibu dosen pengampu saya, mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.